Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Aku Jessica dan hari ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang bermanfaat di bidang pengolahan citra digital, yaitu aplikasi pendeteksi tepi pada citra digital menggunakan gaya Python. Jadi aplikasi ini aku buat menggunakan bahasa Python dengan memanfaatkan beberapa library seperti OpenCV, Pillow, NumPy, dan lain-lainnya agar teman-teman bisa melihat bagaimana proses pendeteksian tepi pada gambar itu dilakukan, tidak hanya teori saja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam codingannya, teman-teman harus tahu nih apa itu pendeteksian tepi. Pendeteksian tepi adalah proses untuk menemukan batasan-batasan pada objek di suatu gambar. Nah, di dunia komputer sendiri, tepi adalah perubahan intensitas piksel yang sangat tajam, yaitu biasanya dari terang ke gelap atau sebaliknya. Nah, apakah pendeteksian tepi ini sangat penting, teman-teman? Ya, tentu saja sangat penting, karena ini adalah langkah awal kita untuk mendeteksi suatu objek, terus juga kita bisa mengidentifikasi suatu bentuk objek, terus juga bisa melakukan pengenalan suatu wajah objek itu sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam codingannya. Nah, ini adalah codingan yang sudah saya buat, program yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada library Python yang saya gunakan, yaitu ada CS2, yaitu ini dari OpenCV ya teman-teman. Ini untuk memanipulasi citra seperti konversi grayscale, filter, dan deteksi tepi. Terus ada juga nanti. Nanti ini untuk proses matematika matris ya teman-teman. Terus ada Kinter, yaitu Kinter ini sebagai framework guide yang memudahkan interaksi pengguna. Terus ada Fill Import Image dan Image TK ya teman-teman. Itu untuk konversi dan penampilan gambar di kanvas. Nah, pada program ini ada 4 metode deteksi tepi yang saya gunakan dalam aplikasi saya ini ya teman-teman, yaitu ada Robber, terus ada Sobel, terus ada Private ya teman-teman, ada dan terakhir Candy. Nah, untuk Robber sendiri, ini ya teman-teman, ini menggunakan kernel 2x2 ya teman-teman, matrisnya ini 2x2, yaitu 1, 0, 0, dan 1. Nah, nanti cara kerjanya nanti gambar akan dikonvolusi dengan 2 kernel ini ya teman-teman. Terus habis itu hasil dari GX dan GY-nya kemudian dijumlahkan secara magnitudo ya teman-teman. Nanti akan dihitung dengan FG, yaitu akar dari GX pangkat 2 ditambah G pangkat 2. Nah, ciri khas dari Robber ini dia itu cepat tapi kasar dan rentan terhadap noise ya teman-teman. Nah, kita masuk ke Sobel. Nah, Sobel sendiri ini adalah metode deteksi tepi yang paling populer. Ini menggunakan kernel 3x3 ya teman-teman, dan dia akan menghitung gradien pada arah horizontal dan vertikal. Nah, kernelnya itu -1, 0, 1, terus -2, 0, 2, -1, 0, 1 untuk GX-nya. Untuk GY-nya -1, -2, -1, terus ada 0, 0, 0, 1, 2, 1. Nah, bagaimana cara kerjanya si Sobel ini ya teman-teman? Cara kerjanya itu nanti gambar grayscale akan dikonvolusi dengan GX dan GY. Nanti gradien totalnya akan dihitung dengan FG akar dari GX pangkat 2 ditambah GY pangkat 2. Keunggulan dari Sobel ini, yaitu lebih tahan noise dibanding Robber tadi ya teman-teman. Terus hasil totalnya itu lebih halus. Hasil tepinya itu nanti lebih halus. Kita masuk ke private. Nah, private ini sangat mirip dengan Sobel ya teman-teman, tapi bobot kernelnya itu lebih sederhana. Kernelnya itu untuk GX-nya dia itu -1, 0, 1.
terus minus 101, minus 101. Untuk G-nya dia minus 1, minus 1, minus 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, itu matriks 3 kali 3 ya teman-teman. Nah, perbedaannya itu, bobotnya pada Previt itu lebih ringan dan cocok untuk sistem dengan resource terbatas. Dan akurasinya lebih rendah dibanding si Sobel tadi ya teman-teman. Tepinya itu tapi kan teman-teman tetap cukup bagus untuk mendeteksi tepi dasar. Nah, kita masuk ke Candy nih teman-teman yang terakhir. Nah, Candy adalah metode yang paling kompleks dan paling akurat dari semuanya ya teman-teman. Tahapan proses Candy ini yaitu pertama noise reduction dengan Gaussian blur. Lalu ada Winding Intensity Gradient, itu mirip dengan Sobel tadi ya teman-teman. Itu ada non-maximum suppression, yaitu menghapus pixel yang bukan bagian dari tepi tajam. Terus ada double thresholding, yaitu klasifikasi tepi kuat dan lemah. Terus ada edge tracking by hysteresis, itu akan menghubungkan tepi lemah yang terhubung dengan tepi kuat. Nanti hasilnya itu teman-teman deteksi tepi yang bersih, tipis, dan rapi. Nah, alur kerja dari aplikasi saya ini akan saya jelaskan ya teman-teman. Saya run dulu. Nih, seperti ini ya tampilannya saat saya run ya teman-teman. Ada fitur Help, Open, Robot, Sober, Private, dan Candy. Nanti di sini ketika saya tekan Open, itu gambar akan ditampilkan di sebelah kiri ya teman-teman, gambar asli. Nah, dan dikonversi ke grayscale. Nah, saat pengguna klik tombol rubber, saat teman-teman nanti klik tombol rubber, itu rubber, sober, private, dan candy, nanti aplikasi ini akan memproses gambar dengan metode tersebut ya teman-teman. Terus akan menampilkan hasil deteksinya itu di kanvas sebelah kanan sini ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman belum masukkan gambar nih, tapi udah neken gambar, nanti bakal muncul dialog dialog pesan seperti ini ya teman-teman. Buka gambarnya dulu ya. Nah, saya juga ada fitur HAP ya teman-teman. Di sini fitur HAP ini yaitu perhitungan manual. Jadi, ini yang uniknya dari aplikasi yang saya buat ya teman-teman. Ini akan mengambil cuplikan 3 kali 3 dari tengah gambar dan menampilkan langkah perhitungan manual deteksi tepi dari semua metode tadi. Nah, hasil perhitungannya muncul dalam jendela teks ya teman-teman. Nah, contohnya nanti pada Sobel nanti dia bakalan muncul perhitungannya, pada Candy juga. Begitu seterusnya ya teman-teman. Tujuannya itu agar teman-teman bisa melihat bagaimana proses matematikanya di balik layar ya teman-teman. Tapi ketika saya belum memasukkan gambar, saya tekan Help-nya itu bakal muncul pesan seperti ini juga ya teman-teman. Buka gambarnya dulu baru bisa dihitung. Nah, kita akan mulai ya teman-teman. Saya klik open. Nah, dia akan membuka file kita ya teman-teman. File gambar kita. Kita tinggal memilih aja gambar yang mana mau kita masukkan. Nah, kita akan memasukkan gambar ini. Nah, kita konversi ya teman-teman ke metode-metode yang kita mau. Saya buat ke Robber. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk Sobel, hasilnya seperti ini. Untuk Previt, hasilnya seperti ini. Untuk Candy seperti ini ya teman-teman. Nah, saya mau melihat perhitungannya nih. Saya klik aja Have. Nah, nanti akan muncul perhitungannya. Ini ya teman-teman perhitungannya. Jadi teman-teman bisa melihat perhitungannya di balik layar. Saya close aja, oke. Nah, oke teman-teman, inilah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pendeteksian tepi ya teman-teman. Close ya teman-teman.
Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan lengkap mengenai aplikasi pendeteksian tepi berbasis GAI menggunakan Python, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman ingin bertanya, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan teman-teman juga silakan subscribe, like, dan share jika teman-teman ingin melihat video selanjutnya mengenai pengolahan citra digital ya teman-teman. Saya Jessica, saya undur diri. Bye-bye.